Ada tertulis di Alkitab. Menurut kau Adam dan Hawa yang lagi itu tertulis di mana? Di hadis. Kau kira Adam yang makan buah itu tertulis di mana kalau nggak di Alkitab? Mungkin kau dapat di buku IPS. Kau pun baru berapa jam kau jadi Kristen. Kalau kita tidak pernah merasa hina di hadapan Tuhan, maka kita sombong. Sebab harta martabat seorang manusia, kodrat seorang manusia, itu adalah tanah. Jadi tidak boleh ada manusia yang menganggap dirinya bermartabat, tidak boleh ada manusia yang merasa dirinya itu berharkat. Makanya kenapa saya bilang, orang Kristen, jangan khawatir kalau Tuhan kita direndahkan. Sebab apa? Itu tidak mengurangi kemahaan dia. Tetapi kalau ada orang yang bertuhan, tetapi merasa Tuhannya direndahkan, saya curiga Tuhannya ini nggak tinggi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan beberapa umat Kristen. Dari diskusi tersebut, kita bisa memahami dan merenungkan apa yang diajarkan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kali ini mengenai bagaimana sih kita hidup untuk Kristus. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Apa lagi tuh Anissa 171? Aku nggak ngerti Anissa 171 itu. Keke, apa? Perihal apa tuh? Saya pun tak tahu lah. Poli-poli kakak, poliklinik ke? Pak, baiklah poli berklinik lah. Halo, Ridwan BS, Belfrit Gold. Halo. Malam Kak Agatha. Ya, selamat malam. Ada yang mau ditanya Bang Belfrit? Ada Kak. Saya mau nanya nih Kak ya. Boleh. Apakah untuk dosa itu ada levelnya? Jadi dalam arti gini Kak, dosa pembohong, dosa pencuri atau dosa pembunuh itu apakah semua sama? Abang kira dosa nih macam sambal kah? Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Pak Cik kira dosa nih mie gacoan ke? Bukan Kak, bukan. Macam baru dengar pun saya nih. Apakah ada tertulis di Alkitab gitu loh Kak? Untuk akibat dosa yang kita lakukan itu kan, apakah ada sama dosa pencuri sama dosa pembunuh seperti itu Kak? Bapak tahu nggak Adam itu lagi ngapain? Makanya dia mati. Ngapain dia? Lagi ngerebut bini orang nggak? Semua dosa itu mendatangkan maut. Bapak nggak sadar itu. Cuman makan buah aja dia mati. Terus mau kok kira ada levelnya? Nggak ada Pak. Upah dosa itu apapun itu, sekecil apapun itu akan mendatangkan maut. Jadi nggak ada level-levelan. Ya, seperti itu. Jadi sekali kau berbohong, kan dikatakan jangan bersaksi berdusta. Berarti kau bisa mati. Gitu. Dosa sekecil apapun Allah itu menuntut penghukuman yang sebesar-besarnya. Gitu. Berarti nggak ada dosa jangan besar dikira. kecil ya Kak ya? Nggak ada, dari mana itu? Kok kira ember ada yang besar ada yang kecil? Jenis apa itu? Baju ada yang besar ada yang kecil. Dosa itu bukan seperti itu. Siapa yang mengatakan ada dosa besar dosa kecil? Enggak ya cuma bertanya, makanya kan saya kan cuma ingin tahu apakah sama kan gitu. Itu tadi penjelasan saya Pak. Ada tertulis Kak? Hah? Ada tertulis di Alkitab?
Lah, menurut kau Adam dan Hawa yang lagi itu tertulis di mana? Di hadis. Kau kira Adam yang makan buah itu tertulis di mana kalau nggak di Alkitab? Mungkin kau dapat di buku IPS. Hah? Kau pun baru berapa jam kau jadi Kristen? Ih, baru tahu aku ada orang kayak gini. Serius loh bang. Betul-betul kok bang. Ada tertulis kak. Yang kok kira yang kau omongkan itu apa itu? Dari dongeng Harry Potter. Dari Alkitab itu bang. Kau baca Kejadian 3, sorry. Adalah. Upah dosa adalah maut. Kamu tahu dosa-dosa itu apa? Dosa itu adalah melawan Allah. Ngeri kali lah aku nih orang satu nih. Ya Pak, kalau kamu lihat di 10 perintah Tuhan ya, itu jangan ada ilah lain. Ingat dan kuduskan hari Sabat, hormati orang tua, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina. Apa lagi? Ya, 10 perintah itu. Kalau ada yang kita langgar, mati. Ya, dari 10 perintah itu ada dikatakan jangan membunuh. Berarti ada dosa yang menghilangkan nyawa. Jangan berbohong. Ada dosa yang tidak menghilangkan nyawa. Pernah menyadari itu? Jadi dosa itu cuma ada 2. Menghilangkan nyawa dengan tidak menghilangkan nyawa. Mencuri tidak menghilangkan nyawa, tetapi membun-bun itu menghilangkan nyawa. Hanya ada itu. Tidak ada yang besar kecil kayak ember. Ya ada. Adanya itu aja. Dosa menghilangkan nyawa dan dosa tidak menghilangkan nyawa. Semua upah dosa itu adalah maut. Seperti itu Pak. Oh, Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? udah Kak, udah cukup. Makasih Kak ya, Tuhan Yesus Ya. memberkati. Tuhan berkati. Itu membunuh kesabaran ya? Enggak. Gimana cara membunuh kesabaran? Nggak usah kok filosofi kok di sini. Nggak laku filosofimu itu. Membunuh kesabaran. Gimana cara kesabaran dibunuh? Kau nenek lu kiper. Naikkan ain. Ainnya nggak ada. Oh, ain. Halo. Halo, Ain. Halo. Halo Kak, Ya, Islam Kristen, Ain. Kristen Kak. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanyain ke Muslim sih tadinya. Mau nanya ke si Bang siapa tadi tuh yang Nah, ada di bawah dia, Bang. Kejar. Kejar dia, Bang. Kejar segera mungkin, Bang. Udah turun dia, Bang. Gimana dong? Nggak berani lagi dia naik. Kabur. Halo, Gabriel. Ya, Halo. malam. Ya, Ya, Islam selamat malam. Kristen. Iya. Islam Kristen, Kak. Kristen. Ya, mau bertanya apa, Kak? Kristen. Ya. Iya, Pak. Mau bertanya Saya apa, Pak? suka sekali tanya tentang Galatia tadi, itu luar biasa membuat peneguhan kita sebagai pengikut Yesus itu. Tabur tuai sudah sangat terang ditulis oleh Rasul, dan kita sebagai pengikut yang luar biasa dalam Yesus ada keselamatan. Luar biasa penjelasan Ibu dalam segala, saya ikuti semua. Saya semakin percaya bahwa dalam Yesus ada keselamatan yang luar biasa. Itu poin satu. Yang kedua, saya suka mau bertanya tadi tentang Ibu menjelaskan tentang hidup ini bukan untuk puasnya orang. Itu saya mau dapat peneguhan lagi. Hidup ini kan bukan puasnya untuk orang. Itu saya mau dapat pendalaman dan penguatan lagi supaya bisa menjadi kekuatan lebih luar biasa dengan Yesus. Begitu Bunda. Dari Kupang NTT ini. Paling yang Kupang NTT ini. siap Pak Gabriel. Ya, salam orang Kupang dan orang NTT ya. Ya, jadi kita hanya perlu mengingat seperti ini, Pak. Kita hidup ini kan untuk Kristus dan kita hidup karena Kristus.
Kalau kita memahami Siap, ini, maka segala perilaku kita itu tidak akan pernah berpaling dari Kristus Yesus, kan gitu. Ingat ya, kita hidup karena Kristus, kita hidup Siap. untuk Kristus. Jadi lakukanlah yang terbaik. Cara melakukan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus melalui perlakuan kita terhadap orang lain. Siap. Jadi Ya, kalau ya, kita ya. mau menyatakan kasih kita kepada Allah, ya kita menyatakan kasih itu kepada manusia. Paling itu aja dari saya, Pak, ya. Yang perlu kita ingat Ya, dalam segala hal itu tadi. Kita hidup karena Kristus dan kita hidup untuk Kristus. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Ya, semangat Tadi ya saya Pak ikut Gabriel ya. Tadi saya ikut penjelasan dari Ibu tadi tentang hidup ini bukan puasnya orang lain. Itu saya mau dapat dia Bukan- punya pendalaman. Oke, bukan untuk memuaskan orang lain. Betul, ya. Betul. Karena kita mengasihi mereka, bukan artinya kita memuaskan hasrat mereka. Kalau kita memuaskan orang, berarti kita menjadi hamba mereka, toh. Ya, 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 ya. Nah, Hormat. sebab yang suka memuaskan sesuatu itu harus menjadi hamba. Gitu. Dan kalau mereka menerima apa yang kita sampaikan, ya itu puji Tuhan. Kalau tidak menerima, tidak masalah. Sebab apa? Keselamatan itu gratis diberikan kepada semua orang. Kalau dia menolak, itu adalah kerugian baginya. Jadi orang-orang yang menolak Yesus adalah orang-orang yang menolak terang. Sebab Allah adalah terang. Kan gitu. Berarti Oke, mereka oke, lebih oke. suka pada kegelapan itu. Ya, Yohanes 1 ayat 9 ya. Terang yang Oh, menerangi seluruh hati manusia. Yohanes 1. Yohanes 1. Iya, sebentar. Yohanes 1 ayat 9. 9. Ayat Itu yang 9. tentang kepuasan. Oh, Yang bukan, tadi itu saya- tentang sang Oh. terang tadi. Ya. Oh, terang. Ya, terang yang Iya. kepada Yesus tadi itu ya. Karena orang yang menolak Yesus adalah orang yang menolak terang. Berarti mereka masih hidup dalam Oke. kegelapan. Ya, 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 ya. Dalam Nah, jalan. orang yang masih dalam kegelapan, Pak, diberikan keselamatan, mereka akan menolak, toh. Ya. Nah, orang yang masih dalam kegelapan diberikan pemberitaan yang benar, mereka menolak. Ini Ya. tetapi kita gereja, ini ada juga ayat yang di Alkitab ya. Gereja adalah orang-orang yang terpanggil dari gelap menuju terang. Nah, kita ini menuju terang. Maka kita sudah diterangi oleh Tuhan Yesus. Ya, 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 ya. Seperti itu. Oh, Gitu. saya mau mendapat gambar, mau mendapat penjelasan. Minta maaf, saya ada foto tidak nih? Yang sampai bilang saya di dalam gelap ini. Saya tidak buka lagi. Hah? Halo? Saya ada Kenapa, Pak? gambar di sana ya? Ada. Oh, siap. Ada mungkin jaringan Bapak. Ya, saya mau tanya tentang hidup bukan puaskan orang lain. Itu kan artinya kan begini. Memang ada hukum cinta kasihnya itu kan kepada dari penjelasan Bunda tadi tentang sesama ya di dalam Kristus. Lalu tidak menutup kemungkinan kepada manusia yang lain. Tapi di sisi lain juga misalnya kepada orang Kristen, sesama Kristen juga kan ada suka tidak suka dalam perspektif menyangkut kepuasan secara ragawi. Oke. Soal kita adalah bagaimana boleh puas buka yang ya. asasinya. Gini Pak, Bapak Hormat. bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 16, silakan. Oh, hormat. Galatia 5 ya, Bunda. Iya, Galatia 5 ayat Iya, 16. Nih dikatakan ya, Oh, 16. hiduplah oleh Oh, roh, siap. maka kamu tidak akan menuruti daging. Ini, kalau kita tidak Hormat. menuruti daging, berarti kan kita tidak memuaskan keinginan daging orang. Betul. Nah, Ya. Karena keinginan daging orang itu adalah apa? Perpecahan, perdebatan, kejahatan, Oh, ya. ya. Dan manusia lain tadi itu. Dan manusia tadi itu. Ya, Jadi kita siap. tidak boleh hidup. Dan puas sesungguhnya Ya, jadi kita tidak boleh jadi hidup menuruti seperti daging. dalam daging ya. Berarti puas yang diinginkan lebih hakiki dan abadi adalah puas kepada yang di atas, kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita, kan begitu tuh. Yang Betul. dalam perspektif kita adalah masuk surga. Ya kan begitu, Bunda? Ya.
dalam perspektif biblis kita ini kan bagaimana membawa kita dalam puas Keinginan daging kita. kepada manusia. Nah ya, keinginan daging kita ya. Iya. Karena dosa itu memuaskan keinginan daging kita. Contoh, marah itu kan memuaskan keinginan daging kita. Iya kan? Hormat. Betul tidak? Ya. Ya. Oke. Nafsu itu kan memuaskan daging kita. Emosi itu memuaskan daging kita. Nah, hal inilah yang dilarang oleh Tuhan. Kita harus hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging. Kita hidup bukan untuk memuaskan daging kita. Gitu. Oke. Berarti inti dari penjelasan Bunda adalah hakikat yang harus menjadi prioritas kita dalam hidup adalah roh. Sedang daging kita coba bawa dalam pemahaman yang sesuai dengan kita nih ya, di dalam Yohanes 3 dikatakan ya. Sebab manusia kalau dia hanya lahir dari daging saja, dia itu tidak akan kekal. Tetapi kita ini lahir dalam roh dan daging. Ya, kita lahir melalui air, melalui roh. Ya, karena kita dilahirkan dan kita dibaptis. Ketika kita dibaptis, kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus. Makanya kita tidak boleh lagi hidup dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Sebab Allah adalah roh. Maka yang dimaksud hidup dalam roh adalah hiduplah dalam Allah. Itu maksudnya. Oke, pertanyaan saya kedua. Luar biasa penjelasan malam ini. Pertanyaan saya kedua, minta maaf. Saya mau mendapatkan pendalaman biblis dan juga pengetahuan tentang harkat dan martabat secara kristiani. Minta Bunda bisa menjelaskan di saya sebagai pengetahuan saya yang saya dapat kado dari Bunda malam ini. Gini ya, harkat dan martabat kita sebagai Kristen itu adalah ketika kita hina di hadapan Tuhan. Jadi kita itu, kenapa saya bilang kita itu harus hina di hadapan Tuhan? Supaya Tuhan mengasihi kita. Kalau kita tidak pernah merasa hina di hadapan Tuhan, maka kita sombong. Sebab harkat martabat seorang manusia, kodrat seorang manusia, itu adalah tanah. Jadi tidak boleh ada manusia yang menganggap dirinya bermartabat, tidak boleh ada manusia yang merasa dirinya itu berharkat. Sebab apa? Kita ini hanya seonggok tanah, kita dari tebu dan tanah gitu. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menjunjung tinggi diri kita. Kita tidak boleh menaikkan derajat kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menaikkan derajat kita di hadapan Tuhan, apa bedanya kita dengan iblis? Sebab iblis pun ingin menjadi Allah. Makanya harkat dan martabat seorang Kristen adalah bodoh di hadapan Tuhan secara rohani. Oke. Itu Pak. Lalu pandangan dari Bunda tentang kadang martabat kita direndahkan oleh manusia lain yang tidak mendalami, tidak punya pengetahuan, tidak punya masalah. Tidak masalah kan kita tadi kan saya bilang kan kita ini harus rendah di hadapan Tuhan. Tetapi dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan bukan artinya kita merendahkan diri di hadapan manusia. Oke. Ya kan? Jadi kalau ada manusia yang merendahkan manusia lain, ya berarti orang itu adalah antikris. Oke, good. Manusia yang ingin menjadi Tuhan, manusia yang ingin menjadi Allah. Ya. Masuk. Very brilliant. Dan itu harus menjadi pengetahuan kita semua. Kalau ingin selamat ya masuk di dalam lingkaran ini. Masuk. Kenapa kita harus seperti itu, Pak? Sebentar ya, Pak Abdul ya. Kenapa kita harus seperti itu? Bapak ingat Yesus, Tuhan Yesus yang adalah firman Allah. Dia adalah yang maha tinggi. Tetapi dia merendahkan dirinya dan menjadi sama seperti kita. Menjadi seperti manusia. Kalau yang maha tinggi saja sudah merendahkan dirinya, kita yang rendah tidak boleh meninggikan diri kita. Nah, ini menjadi tuntunan bagi kita. Kenapa Yesus itu harus menjadi manusia? Kenapa dia harus hina? Kenapa dia harus rendah? Kenapa dia harus tidak dipandang? Ya, dia bahkan tidak dipandang oleh manusia.
Bahkan dikatakan apa? Dia diolok-olok. Apakah lantas keilahian Iya, Yesus iya, itu iya. hilang ketika dia merendahkan diri? Tidak. Sebab kodrat dia yang adalah Allah tidak pernah Iya, iya. hilang ketika dia datang merendahkan diri. Sekalipun manusia menjatuhkannya, Iya, iya. lihat tangan Allah meninggikannya kan? Betul nggak? Makanya kenapa Iya, firman iya, yang iya, mengambil iya, iya, kodrat, iya. makanya kenapa firman yang mengambil kodrat menjadi manusia itu ditinggikan oleh Sang Bapa. Kita pun Iya, juga iya, iya. harus demikian. Sekalipun manusia merendahkan kita, ingat, Allah itu bisa meninggikan kita. Sebab Allah adalah yang maha tinggi. Logikanya adalah Iya, Pak. iya, iya. Logikanya adalah Pak, sesuatu yang maha tinggi, dia tidak mungkin meninggi. Betul nggak? Iya, iya, iya. Karena dia sudah maha tinggi. tertinggi. Yang bisa Ya, dilakukan yang maha tinggi adalah rendahkan Orang yang diri. di bawah. Maka kalau ada orang yang mengatakan, kok Tuhan merendahkan diri karena dia tinggi. Yang tinggi Siap, tidak siap, mungkin siap. meninggikan diri. Tetapi kalau ada yang ingin meninggikan dirinya, ada manusia atau malaikat yang ingin meninggikan dirinya, maka dia ingin menjadi Tuhan. Maka dia sebelumnya bukan maha tinggi. Ya, jadi kalau ada Betul, Allah, betul. jadi kalau ada Allah yang ingin selalu diangkat-angkat, ditinggikan, disanjung-sanjung, dipuji-puji, saya curiga itu Tuhannya sebenarnya rendah. Ya, Itu logika. masuk. Itu logika. Ya, Makanya logika kenapa? saja. Itu pakai logika Ya. saja. Makanya Ya, 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 kenapa Allah yang maha tinggi merendahkan dirinya. Kalau dia meninggikan, berarti dia sebelumnya bukan Tuhan. Makanya banyak manusia yang ingin meninggikan dirinya. Sebab apa? Sebab manusia kodratnya bukan Tuhan. Tuhan. Jadi ya, dari ya, sini, ya. Walau- dari sini sang logos, karena Kristus itu adalah logos, Ya. logika. Dia adalah Ya. logikanya Bapa. Makanya dari Ya. sini, Yesus itu mengajarkan bahwa apa? Kalau kamu manusia, janganlah menjadi seperti Allah. Tapi Ya. kalau Allah Dari wajar. manusia. wajar bisa Wajar, jadi ya. manusia, sebab Ya, yang ya, maha ya, ya. tinggi merendahkan diri. Merendahkan diri. Contoh ya, contoh yang Nah, luar biasa. Dari sini kita tahu bahwa Allah tanpa kita tinggikan pun, dia tetap maha tinggi. Ya, Yesus, siap. Yesus, sekalipun dia direndahkan semua orang, dia tetap Tuhan. Ya, Dia ya. tetap Allah. Ya, ya, ya. Dia tetap Ya, manusia ya, yang ya, ya. tidak Ya. berdosa. Makanya Ya. kenapa saya bilang orang Kristen jangan khawatir kalau Tuhan kita direndahkan. Sebab apa? Itu tidak mengurangi kemahaan Dia. Tetapi kalau Iya, ada iya, iya. orang yang bertuhan tetapi merasa Tuhannya direndahkan, saya curiga Tuhannya ini Ya, nggak ya, tinggi. ya. Hormat, Ya. hormat, hormat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Ada lagi Bunda. Ada satu hal ya, saya dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yang sudah terbuka seperti ini, ada satu hal yang sebenarnya percakapan ada di literasi sebenarnya. Orang tidak membaca tapi mau bercakap. Lalu yang kedua dengan pergaulan yang tidak lengkap tetapi bercakap. Nah, dari hal ini kan sebenarnya penjelasan yang mau membuat terang yang Bunda lakukan ini kadang di Salah stretching pahami. dengan pengetahuan dan pengalaman yang tidak punya, apalagi tidak pernah punya sejarah, buku saja nggak baca, yang namanya Alkitab dan sebagainya, kan begitu toh. Tetapi menjadi percakapan panjang seperti saling menguji tentang kebenaran akal tanpa bermaksud melihat substansi sejarah yang juga tidak punya pengetahuan, yang berujung pada ya yang orang bilang salam toleransi itu dan kebinekaan kita itu kan belum mau mempatri sebagai orang yang bijaksana dalam keindonesiaan kita dan Ini menerima maaf ya manusia. Pak ya. Ini Hormat. yang di bawah ini tadi bilang mana dalilnya. Ini Sang Logos sudah saya bilang Sang Logos itu mengajarkan kita untuk merendahkan diri. Sebab nih ya, yang walaupun ya. dalam rupa Allah, ini Yesus ya, dia adalah firman. Dia adalah Ya. gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan, bisa baca di Kolose 2 ayat 15 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Allah itu, dia dikatakan ya, dia itu setara dengan Allah, maka dia adalah satu di dalam Sang Bapa. Dia tidak mempertahankan itu, melainkan apa? Merendahkan dirinya. Sebab apa? Karena Allah itu adalah maha tinggi. Maha tinggi. Ya sudah. Ini tadi penjelasan saya. Jadi Yesus itu mau mengajarkan. Jadi Yesus itu mau mengajarkan kita sebagai manusia. Seperti apakah layaknya atau pantasnya kita berlaku, ya harus merendahkan diri. Ingat, kita adalah dari debu dan tanah. Hormat. Iya. Luar biasa Bunda, saya dapat penguatan malam ini bahwa orang yang maha tinggi saja bisa rendahkan diri, apalagi kita yang rendah ini. Kita yang rendah nggak boleh meninggikan diri kita, sebab kita bukan Allah. Baru diantara kita saling baku tendang, bilangnya siapa yang betul dan tidak betul. Ini kan lari pada pribadi kita, karena yang menyelamatkan kita bukan orang lain, hanya kita punya diri yang buat baik dengan Tuhan dan sesama. Tadi itu menjadi ukuran untuk pintu tol tadi itu. Bayar pintu tol untuk masuk ke atas. Luar biasa Bunda. Ya, Tuhan memberkati Pak Gabriel. Amin. Sehat selalu ya Pak Gabriel ya. Ya, nanti gabung-gabung terus kalau apa undang kita suka. Siap. Dalam Pak ini. Gabriel. Terima kasih, selamat pagi. Dari timur Indonesia nih. Salam untuk orang-orang Kupang ya. Salam Pak. Salam. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.